yang penting hati juga. Kalau mikir maksiat, jangankan orang, perempuan yang telanjang ya, atau lihat maksiat perempuan, sapi aja didandani bagus, pantatnya dipakai yang ketat-ketat, dipandang secara nafsu, ya dosa, itu maksiat. Itu sapi aja, pantat sapi aja dipandang kalau menghasilkan nafsu, ya maksiat. Apakah sapi harus pakai jilbab atau apa? Tidak, karena bukan hukumnya, sapi itu hewan. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang memandang sapi lalu bernafsu, ya sama aja dosa. Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ulik wal hatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, siapapun, dimanapun dan bagaimanapun, semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan sekaligus kebahagiaan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya bersyukur bisa sharing berupa konten ya, dan ini adalah segmen kesehatan. Saudara-saudaraku, baru saja ya tadi pagi ada pasien, kemudian saya pas membuat konten karena ada peluang bagi saya sehingga tidak numpuk di dokumentasi video saya ya. Rencana saya mau saya upload langsung, saya ngasih kata-kata pembuka, keterangan sedikit tentang pengalaman seorang pasien tadi pagi. Baru buka buat konten yang ada tamu lagi, yaitu pasien lagi. Jadi baru kali ini sekarang jam 1 ya, setelah 2 pasien dari tadi ya. Kemudian 3, yang satu dari Magetan, saudara saya kenal dari medsos. Tapi yang ketiga itu bukan soal sakit. Ya soal sakit sih, tapi butuh madunya di sini. Jadi beli madu lancang hitam pahit. Karena memang yang pahit itu langka, tidak gampang dicari di mana-mana. Sehingga perantaran medsos kenal baik dengan saya lalu percaya beli madu di saya. Baru saja pulang. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya khusus ingin membahas tentang pasien yang tadi pagi, seorang ibu-ibu ya. Ini kasusnya penyakit asam lambung. Jadi asam lambung itu hampir setiap hari ya memang menjadi paling besar, mayoritas yang dialami di rumah Kesembuhan Khalifah ya. Ibu-ibu ini sudah sembuh beberapa bulan yang lalu gitu ya. Beliau seorang pedagang ya, sembuh. Dan kasusnya adalah penyakit asam lambung. Jadi penyakit asam lambung itu memang orangnya masih bisa bekerja. Penyakit asam lambung itu saya sebut gampang-gampang aneh. Apa gampang-gampang sulit? Gampangnya karena orangnya masih bisa buat bekerja, tapi dia sebetulnya kalau sudah kadung kembuh itu sampai nggak bisa nafas, GERD ya, atau sampai ke tingkat anxiety ya, sampai ke kebimbangan ya. Kebimbangan mempengaruhi psikis. Sesak ya. Tapi kalau sudah tidak naik asam lambungnya ya biasa, dan orangnya tidak kelihatan pucat. Jadi kalau ketemu dengan orang itu memang orang yang mengalami asam lambung masalah itu tidak seperti orang sakit lainnya, tidak nampak sakit, dia masih sehat. Ketika asam lambungnya tidak naik ya bisa bekerja, tapi sering datang asam lambungnya naik ya sudah, dia tersiksa walaupun dia masih bisa berkegiatan. Kalau sudah terlalu parah naiknya sampai menyesakkan dada, dia tidak bisa bekerja. Jadi semacam kelihatannya tidak sakit, sebetulnya dia menderita kesakitan. Itu orang asam lambung. Gampang-gampang sulit, karena memang satu tadi dia masih bisa bekerja sehingga bisa diatasi sendiri ya. Ya sudah dibiarin, kadang-kadang sudah tidak naik, selesai bisa bekerja lagi, itu gampangnya. Kemudian kalau tahu cara pengobatannya itu gampang. Sebetulnya intinya ada di psikis. Sulitnya karena kalau tidak tahu ya tidak bisa. Sulitnya karena banyak teori pengobatan yang tidak bisa mengobati. Jadi tidak ada jodoh gitu loh. Terbukti banyak orang asam lambung mesti datangnya sudah kemana-mana.
Karena kalau tidak pas mengobati asam lambung, tidak dari semua sisi, maka insya Allah tidak bisa, tetap saja kambuh-kambuh seperti itu. Jadi lebih penting lagi teknik mengobati, menyikapi asam lambung itu dari edukasi. Karena itu dekat sekali dengan kondisi psikis. Kondisi psikis ya harus dengan edukasi, pemahaman. Dia tidak bisa disikapi dengan fisik, gerakan-gerakan atau pijat atau suntik pakai medis. Tidak bisa kalau masalah psikis. Begitu juga pakai ruqyah atau apa pengobatan alternatif batiniah atau spiritual, itu nggak bisa juga. Jadi psikis harus dipahami. Nah makanya satu hari ini lama, satu kali pasien lama karena kasusnya memang semua asam lambung. Dari pagi tadi semua asam lambung, termasuk yang terakhir laki-laki dari Jambuair ya, itu juga asam lambung. Dan itu sudah kemana-mana, sudah lama penyakitnya. Ya kasusnya sama, sesak, kayak penuh ya. Lalu juga pikiran, ketakutan, khawatir. Jadi sudah ke tingkat anxiety, apa istilahnya itu. Nah itu sahabat-sahabatku. Nah, khususnya wanita, ibu-ibu yang tadi pagi itu sudah sembuh dulu, tapi beberapa bulan akhirnya kambuh lagi. Nah ini menarik untuk saya bahas di sini. Asam lambungnya ibu ini adalah dipicu dari sisi astral. Jadi klinik, bukan klinik, bukan fisik ya. Dulu dari awal ya itu kasusnya ceritanya penuh perutnya, sesak, bahkan kecemasan yang berlebihan gitu ya, ketakutan. Tak lihat ternyata asam lambung. Dan asam lambungnya itu dipicu bukan karena motif atau sebab dari fisik, juga bukan makanan, tapi masalah juga bukan psikis, tapi kronik. Sebagaimana yang sering saya tegaskan, bahwasanya kalau di rumah kesembuhan Khalifah, ketika saya menghadapi penyakit pasien, maka saya yang cari awal kali adalah sumbernya. Karena kalau tahu dari sumbernya, kalau tahu sumbernya penyakitnya, sebab penyakitnya, maka akan tahu solusi atau jenis terapinya. Di situ akan ada kesesuaian. Ketika sudah ada kesesuaian dengan sumber penyakit, maka akan lahir kesembuhan. Sumber penyakit jelas, lalu solusinya ketahuan, jenis terapinya ketahuan, maka kesembuhan. Insya Allah kesembuhan yang terjadi atau perubahan yang lebih baik. Nah, sebagaimana sering saya tegaskan, di rumah kesembuhan Khalifah itu awal kali yang dideteksi, yang didiagnosa adalah, yang diamati dari seorang pasien ketika datang adalah apa sebab, apa sumber penyakitnya, apa yang menyebabkan penyakitnya. Di situ nanti ketahuan solusinya, ketahuan teknik cara mengobatinya yang pas, yang sesuai sehingga ada kesembuhan. Khusus ibu ini adalah dari awal dulu beberapa bulan yang lalu itu sebabnya adalah karena klinik. Ya, sebagaimana sering saya tegaskan, motif atau penyebab penyakit itu ada 4 hal. Satu, bisa jadi karena fisik, dari bawah dulu, dari fisik. Fisik, contohnya karena jatuh ada disposisi tulang atau organ atau urat, sehingga menyebabkan masalah dalam tubuh berupa penyakit-penyakit itu, termasuk asam lambung, kanker, stroke, masalah darah. Itu kan terjadi disposisi atau pokoknya masalah di tubuh secara fisikal, termasuk jatuh ya. Itu kelelahan, itu faktor fisik. Kemudian kedua, bisa disebabkan karena faktor makanan, yaitu memakan makanan-makanan yang berkimiawi, yang menyebabkan unsur-unsur dalam tubuh, organ-organ tubuh itu menolak, teracuni atau tidak sesuai, tidak cocok untuk tubuh kita, maka itu akan menimbulkan masalah di dalam tubuh kita. Seperti makanan-makanan instan, makanan-makanan beralkohol, makanan-makanan berkimiawi, sintetik itu namanya, buatan-buatan itu bisa meracuni tubuh sehingga menimbulkan masalah atau penyakit dalam tubuh. Sebabnya karena makanan. Kemudian ketiga, bisa disebabkan oleh faktor psikis. Contohnya sering saya menemukan kasus asam lambung atau sesak. Itu setelah saya diagnosa secara fisik, secara klinik, itu tidak ada. Ternyata secara makanan juga tidak ada. Dia menjaga makanannya. Tapi kok sakit seperti itu? Ternyata setelah saya telusuri, ternyata karena kepikiran. Tiap minggu dikunjungi debt collector, nagih utang. Itu pun bukan satu debt collector, sampai 1-2 banyak. Lebih dari 2 debt collector. Susah tertekan akhirnya. Jadi masalah di fisik, penyakit masalah di tubuh secara fisik. Nah, itu karena pikiran, karena ketekan pikiran. Ya, kepikiran karena
ditekan hutang itu tiap minggu. Nah itu, ini solusinya nggak bisa dengan fisik. Kiranya nggak bisa digerak-gerakkan secara PAZ atau di ruqyah, nggak bisa, karena memang masalah utang, kepikiran nggak utang. Solusinya apa? Ya edukasi. Paling manjur solusinya apa? Ya dipenuhi utangnya, diselesaikan utangnya, selesai penyakitnya, selesai sesaknya. Nah, setidaknya ada edukasi seperti itu. Edukasi pemahaman bagaimana menyikapi utang dengan tenang. Nah, akhirnya memahami semua itu, bagaimana menyikapi utang dengan baik, tanpa beban, tanpa kepikiran, tanpa cemas, tanpa ketakutan, tubuhnya nggak tegang, akhirnya sesaknya selesai. Itu dari sisi psikis, kepikiran, beban emosional seperti itu. Kemudian itu sebab yang ketiga ya, kemudian 4, klinik. Motifnya sebabnya penyakit ada karena klinik itu karena sihir, santet, ya, pelet, terkait dengan astral, dunia astral, yang membuat orang sakit atau membuat orang jatuh cinta atau pisah. Pelet itu penyakit, itu dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan dunia hitam atau cincin sihir gaib ya, astral, untuk menyakiti seseorang. Itu sihir, seperti contohnya sihir, sebabnya karena kena sihir ada. Contohnya khususnya dalam untuk ibu yang tadi pagi adalah karena sebab sihir, karena sebab energi astral lah, atau lainnya lah yang non tadi, yang non fisik, non psikis itu. Energi astral lah, gangguan-gangguan astral yang memicu terjadinya asam lambung yang naik. Itu ya yang keempat. Kemudian yang kelima, sisi double X. Saya bahasakan double X itu sisi perilaku, sikap. Contohnya karma, kualat, azab. Nah itu sikap, masalah spiritual ya, masalah perilaku spiritual ya. Itu menyebabkan penyakit juga. Seperti halnya orang yang sakit gara-gara karma atau kualat, itu siapa yang akan mengobati? Tidak bisa, karena sebabnya adalah karena kualat, karena perilaku. Sekarang orang jahat ke orang lain lalu dia sakit karena kualat, orang yang disakiti, siapa yang bisa menyembuhkan? Ada teknik apa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Tidak ada. Kualat, karma, tidak ada. Azab, siapa yang akan bisa menyembuhkan azab? Tidak ada. Caranya apa? Bukan berarti tidak ada solusinya. Solusinya adalah satu-satunya adalah kesadaran diri, tobat. Tobat dia terima, sudah selesai. Baik tobat secara sosial, punya masalah dengan sosial seperti kualat, karma, atau adab, punya dosa yang besar kepada Allah secara sisi vertikal. Itu harus tobat dilakukan. Tobat secara vertikal, tobat secara horizontal atau sosial. Tobatnya keterima, dimaafkan, selesai, sembuh. Insya Allah sembuh penyakitnya. Walaupun tidak sembuh, dia tidak menanggung beban tentang dosa-dosa sosial atau dosa-dosa dengan Tuhannya. Nah ini sahabat-sahabatku, jadi 5 faktor. Nah, khusus cerita ibu tadi pagi yang saya ikutkan videonya adalah asam lambungnya disebabkan oleh energi astral, serangan-serangan astral itu. Jadi energi, kok bisa saya ketahui? Iya, karena saya cek secara PAZ, diagnosis PAZ, kakinya tidak ada masalah. Fisikal kaki yang kalau bagi saya diagnosnya pakai fisikal, teknik fisikal yang pengobatan air sama, tidak masalah, tidak ada disposisi di tulang-tulangnya, baik titik visual atau sentuh dengan cara PAZ tidak ada. Tapi kenapa kok asam lambungnya naik? Fisik tidak ada. Makanan, dia sudah menjaga makanannya, dia tidak pernah makan yang instan atau makan yang sembarangan lah, gak jelas. Bahkan dia orang desa cenderung ke yang natural, herbal makanannya, kulupan kayak alami lah. Jauh dari sintetik, jauh. Itu tidak apa-apa, secara makanan terjaga dia. Sehat secara pola makanan. Kemudian psikis dia juga tidak punya utang, juga tidak punya masalah dengan orang lain gitu ya. Dia jual es, kerjanya di pinggir jalan. Nah ini kemudian setelah saya tangani, ternyata ada reaksi yang astral itu, dia mau muntah, ya tak tangani secara setelah dia diagnosa secara fisikal, secara psikis, ngomong-ngomong nggak nyambung, nggak ada sebab dari situ. Kemudian akhirnya saya obatin, ruqyah lah, ruqyah. Tentunya ruqyah di sini menjadi dasar. Memang semuanya pakai ruqyah, karena ruqyah itu bukan sebuah teknik bagi saya yang independen, tapi menjadi dasar doa bacaan setiap saya memulai teknik apapun dalam terapi saya. Jadi ya saya anggap ruqyah lah bahasa umumnya, ruqyah dengan bacaan-bacaan batiniah, dengan dikit-dikit keilmuan spiritual. Saya deteksi, saya terapi dengan itu, ternyata reaksi. Apakah sugesti atau abreaksi? Saya tidak banyak ngomong tentang itu kok, alami saja.
Masa tersugesti sampai segitunya, dan juga tidak kesurupan tapi mau muntah seperti itu. Dan saya tidak mensugesti seperti itu awalnya, bahkan saya lebih tak tanya ke fisik apa itu. Tapi ya terserah lah, entah sugesti entah apa, yang penting orangnya sehat. Yang penting orangnya sehat. Seperti itu ya. Terus saya anggap ini saya mau bahasakan seperti halnya saya buat di judul adalah sentuhan metafakta. Artinya atau tepukan metafakta, karena saya suka pakai metode tepuk walaupun secara fisikal tak tepuk-tepuk gitu. Nah, apalagi ini dipicu oleh, bagi saya, pemahaman saya berdasarkan diagnosa saya pribadi, dipicu oleh energi astral ya, atau sihir lah bahasa kasarnya saya bahasakan, energi astral, bukan fisik, bukan pola pikir atau bukan pola makanan sebelumnya, tapi betul-betul jelas energi astral. Maka saya tepuk-tepuk, saya pakai batin ruqyah, saya pakai bacaan-bacaan yang saya pahami ya, yang saya yakini dari ayat-ayat ya, saya bacakan batin, saya mohon pada Allah secara batiniah, lalu saya tepuk-tepuk secara fisikal melalui media tepukan-tepukan. Karena kenapa kok secara tepukan? Memang ini tidak ada sebelumnya, tapi saya mengamati ternyata tepukan itu adalah tepukan ringan ini adalah satu, bisa menimbulkan relaksasi di tubuh-tubuh yang kaku. Ya secara fisikal mungkin kayak urat-uratnya ada yang salah ya. Jadi semuanya kena. Itu kena tepukan ini. Jadi rileks. Makanya kalau bayi atau orang mau tidur kadang ya dilus-elus gini, kadang pakai tepukan gini secara pelan lah tentunya karena kondisinya lain. Ini bayi, anak kecil diginikan, akhirnya tidur ya, ditepuk-tepuk dikit gitu kan tidur. Karena di situ ada nilai relaksasi secara fisikal, di area yang terketuk itu ototnya bisa rileks. Tapi ya tentunya kalau bayi atau orang yang mau buat orang tidur digini-ginikan kan enak kan, atau dielus-elus sambil digini-ginikan ya, itu karena relaksasi bisa tidur tenang. Itu satu. Di situ akan timbul relaksasi. Tentunya kok tidak pelan, kok agak keras kelihatannya, itu nggak keras ya, karena memang sedang tepukan itu dipakai untuk pengobatan. Nah, saya juga sesuaikan dengan orangnya, umurnya juga, tubuhnya. Kalau bayi ya nggak saya keras, jadi kekerasannya itu sesuai dengan kondisinya. Kalau untuk menidurkan ya mestinya pelan-pelan, lebih lembut lagi. Kalau terapi ya butuh itu. Satu, karena di situ timbul relaksasi secara psikis. Nomor dua, di situ ada timbul shock, bunyi-bunyinya itu. Nah, ketika ada energi negatif atau astral itu menjadi shock, teknik shock. Jadi memukul, bunyinya itu seakan memukul energi negatif dalam tubuhnya sehingga reaksi sebagaimana yang terjadi di ibu tadi. Saya tepuk-tepuk, reaksi. Kemudian di situ juga nilai shocknya bisa memasukkan secara paksa energi batiniah yang saya baca. Ya, ayat-ayat yang saya baca. Doa-doa yang saya baca mengalir, saya yakini mengalir dalam tangan saya, dan disok, didorongkan, dek naik, dek masuk. Kenapa? Ya diam begini dengan dek gini kan lain. Untuk cara memasukkan di sana ada sugesti bagi saya juga bagi yang diterapi. Kenapa? Kalau dek gini kan dek dipaksa masuk energi, dek sekalian dengan suara tadi yang bisa mensok ya, energi negatif di dalamnya. Jadi lain lah, pokoknya lain lah daripada diam begini atau tepukan begini. Selain tadi ada relaksasi, kemudian ada nilai shock, teknik shock di dalam bunyi-bunyi tepukan itu. Nah ya, bukan keras, bukan dipukul keras, enggak, relax. Jadi itu karena dua fungsi, maka saya tidak kosong, berarti ada alasan saya kenapa pakai tepukan, pakai sentuhan-sentuhan tepuk begini. Nah, dengan cara begitu yang seakan-akan ringan, walaupun dengan alasan saya kenapa pakai itu seakan sepele tadi, biasa tadi, karena satu ada relaksasi secara fisikal, kedua itu di situ ada shock, terapi shock ya, baik memasukkan energi maupun suara tepukan itu bagi energi negatifnya di dalam itu memang sepele, memang gak masuk akal memang, tapi bisa menyembuhkan. Buktinya langsung santai orangnya. Sejak dulu saya pakai itu sembuh. Sekarang karena beberapa bulan kambuh lagi namanya penyakit ya. Nah, sembuh. Kenapa? Ya itu makanya saya sebut metafakta. Memang sentuhan santai dengan dalih-dalih yang alasan-alasan yang santai tadi tentang sentuhan-sentuhan tapi di situ ada hasil yang realistis. Fakta buktinya. Tapi kok cuma segitunya, itu makanya meta, di luar sebegitunya itu, di luar fakta itu, di luar logika, itu kan pakai pikiran logika, tapi kan nyata. Karena tidak semua yang fakta itu harus dilogikakan. Kadang melampaui logika kita.
melampaui nalar kita. Sekedar tepuk-tepuk kok bisa buat muntah gitu ya. Nah itu. Jadi tepuk-tepuk begini bunyinya atau kekerasannya itu juga bisa mendorong energi-energi zikir batiniah atau ruqyah itu masuk ke tubuhnya, sehingga menimbulkan muntah atau apa kalau ada energi negatif di dalamnya, apalagi energi astral itu. Nah sebenarnya apakah energi astral saja tidak bisa loh, itu masalah gaib, entah energi jin, entah astral, entah apa energi negatif lainnya, wallahu alam bisawab, karena itu masalah gaib. Yang jelas terapi saja dengan cara yang baik, yang tetap di jalur yang diridhai Allah, syariat, dan sembuh. Dan harapan penuh semoga Allah sembuh, dan alhamdulillah kalau sembuh betulan. Yang penting itu intinya. Itulah yang saya sebut kadang sentuhan metafakta atau tepukan metafakta. Itu yang terjadi pada ibu tadi. Tapi ya lihat penyakitnya juga. Kalau stroke ya saya tidak hanya pakai tepukan-tepukan, tapi juga pakai teknik PAZ secara betul-betul fisikal gitulah. Tapi kalau tepukan ini memang saya menjadi dasar, karena di situ salah satu cara saya tadi menyalurkan energi batiniah, energi astral, energi doa-doa itu. Nah, kemudian di situ tadi mungkin ada sisi yang tabu, artinya ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu menilai tentang akhlak tentang tentang syariatnya bersentuhan dengan wanita. Kenapa saya kok tidak pakai sapu tangan, apa kaos tangan ya? Ya sama aja loh, dia pakai baju gitu aja ya. Loh dia pakai baju, baru kalau telanjang tidak mungkin saya menerapi orang dalam kondisi telanjang. Ya tetap pakai baju. Apa bedanya saya pakai kaos tangan, dia pakai baju? Apa bedanya? Tetap aja nggak nyentuh kan? Yang penting nggak nyentuh kulit gitu loh. Di area-area kalau ditepuk, ya memangnya kalau bukan saya siapa lagi? Karena salah satu membolehkan menyentuh seperti itu, tapi tidak menyentuh terlalu, ya itu kan sisi medis. Jadi suatu yang maksiat tidak dianggap maksiat kalau sudah ada beberapa alasan, termasuk orang medis kayak dokter. Kalau sudah tidak ada dokter lain untuk nyuntik perempuan, ya boleh dia nyuntik perempuan. Jadi tidak ada suatu maksiat di situ karena keterpaksaan mudorot. Sekarang dokter cuma satu dokter di situ umpama yang bisa nyuntik, lalu pasiennya perempuan, masa mau diganti yang lain sedangkan tidak ada? Dan itu posisinya dokter dalam sisi pengobatan, tidak apa-apa dia suntik. Jadi disah-sahkan saja selama wajar, cuma nyentuh disuntik gitu. Sama kayak saya, lo mau digantikan siapa? Ketika sama-sama muhrimnya digantikan dengan suaminya, ya lain beda loh, itu ada ilmunya, tepukan bukan tepukan biasa. Kan tidak bisa. Jadi untuk digantikan ke suami, ya kalau ruqyah biasa cuma mengalirkan ayat-ayat. Teknik ruqyah kayak pada umumnya bisa saja. Tapi ini bukan, lain. Tepukan saya dengan tepukan orang itu lain sudah. Ini masalah batiniah. Batiniah gitu. Batiniah seperti itu nyatanya. Ya saya yang melakukan. Kenapa kok nggak pakai kaos tangan atau tutup tangan? Ya karena sudah pakai baju. Kok apa bedanya gitu loh, nggak nyentuh ya. Jadi bagi saya hal-hal yang biasa saja seperti itu. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa tabu karena cuma sekedar tidak pakai kaos tangan. Itu saya terangkan begini, itu kan sama saja loh, dia pakai baju gitu. Gak ada orang yang ruqyah itu nggak pakai baju ya, nggak pakai kaos tangan, sama aja nggak nyentuh kan. Masalahnya nggak nyentuh gitu ya. Itu kan cuma masalahnya nggak nyentuh gitu loh. Masalahnya nyentuh atau tidak kulitnya. Ya kalau sudah pakai baju kan nggak nyentuh gitu loh. Seperti itu. Lagian ini masa saya tidak berpikir maksiat. Saya di pengobatan sekarang. Saya tidak bernafsu gara-gara itu. Padahal enggak ada. Yang penting hati juga. Kalau mikir maksiat, jangankan orang, perempuan yang telanjang ya, atau lihat maksiat perempuan, sapi aja didandani bagus, pantatnya dipakai yang ketat-ketat, dipandang secara nafsu, ya dosa. Itu maksiat itu, sapi aja. Pantat sapi aja dipandang kalau menghasilkan nafsu, ya maksiat. Apakah sapi harus pakai jilbab atau apa? Tidak, karena bukan hukumnya, sapi itu hewan. Tapi kalau ada seorang laki-laki yang memandang sapi lalu bernafsu, ya sama aja dosa. Gak ada bedanya dengan memandang perempuan. Soalnya ada pada yang melihat, ada yang melakukan itu. Sama kayak saya kalau masalah pengobatan. Kalau masalah pengobatan gak ada di otak saya mikir ngeres kayak gitu. Ya sudah, ada berpikiran seperti itu. Saya fokus ngobati perempuan, laki kayak. Loh sekarang kalau memang dasar pikiran yang ngeres, melihat sapi atau anjing aja dipakai baju yang bagus, dipakai ketat-ketat, melihat pahanya sapi ketat gitu, semok, bisa nafsu. Tergantung dari yang melihat. Hanya tidak ada bedanya di sapi itu dengan perempuan. Kalau dipandang nafsu kayak perempuan, kayak melihat paha perempuan, kan sama aja berdosa. Jadi tergantung siapa yang membawa hatinya, bagaimana menyikapi semua itu.
Kalau pengobatan, asalkan tidak jauh begitu, tidak terlalu jauh, pakai baju pengobatan biasa ya, banyak yang nunggu, suaminya nunggu, keluarganya nunggu di dekatnya. Kalau cuma tepuk-tepuk kayak saya, tuh walaupun tidak pakai itu, tidak pakai nafsu juga, ada kain yang juga tertutup, ya saya kira nggak masalah. Itu masalah Allah dan saya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Ya mungkin ada pihak yang mau mempermasalahkan atau apa, negur, saya jawab duluan karena saya sering ditegur seperti itu. Padahal ya biasa saja. Gitu. Yang penting fokus pengobatannya dan tidak melanggar. Kan mana kan tidak melanggar saja, cuma lebay saja kadang kita berpikir gitu ya. Kan sama-sama ditutupi gitu ya. Sama pakai kain ya. Atau walaupun nanti ditutupi sekarang tak, kalau dasar pikirannya ngeres ya sama dosa. Sama dosa. Yang jelas yang penting tidak telanjang gitu aja, dia mengamati secara telanjang aneh-aneh, tidak seperti itu sahabatku ya. Jadi itu saya jelaskan, mohon maaf. Jadi kalau nggak pakai kaos tangan atau tepuk ya memang itu caranya. Yang penting nggak nepuk-nepuk. Wah, area-area yang terlalu kan enggak. Kalau mau di sini ada tepuk, ini ya lain lagi tuh rek. Itu keterlaluan juga. Tepuk di sini, tepuk di sininya. Iya lain lagi. Saya enggak seperti itu. Jadi saya juga ada batas-batasannya. Kalau cuma di sini kan biasa ya kepala. Asalkan tertutup tadi. Oke, demikian itu kasusnya Ibu tadi ya. Jadi asam lambung dari sisi dipicu awalnya sumbernya dari gangguan astral. Jadi bisa jadi astral orang disantet, orang bekerja sama dengan makhluk astral atau jin untuk menyakiti seseorang itu bisa. Ketika dia masuk ke perutnya bisa menimbulkan asam lambungnya naik. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana penangannya? Kalau baru masuk astralnya, kekuatan astral negatif itu, jin sihirnya baru masuk sehingga menimbulkan masalah di perut sehingga kayak asam lambung naik seperti itu. Maka kalau masih baru 1 hari, 2 hari atau seminggu atau sebulan tidak mendarah daging secara fisikal, maka dikeluarkan itunya melalui muntah atau apa, atau pokoknya sembuh, keluar energi negatifnya, energi jinnya, selesai. Tapi kalau sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia selalu bersarang di perut itu jin sihirnya itu dan menimbulkan asam lambung selalu naik dan sampai lama, maka fisiknya juga terpengaruh. Ibarat luka sampai mendarah daging, sehingga ketika energi sihirnya dikeluarkan di ruqyah pada umumnya itu umpama dikeluarkan pada intinya ini kan membekas. Fisiknya sudah membekas, terbiasa asam lambungnya naik, bahkan mungkin bengkak atau apa, sehingga harus ditelateni secara fisikal juga. Makanya saya juga tak sentuh juga perutnya di sisi terakhir, khususnya bagi ibu di video berikutnya ini. Kan setelah tak pakai tepukan ruqyah tadi, sentuhan ruqyah tadi, atau saya bahasakan sentuhan metafakta tadi, metafisikal. Dan ya setelah muntah-muntah, setelah tidak reaksi seperti itu, akhirnya secara fisikal saya periksa perutnya. Ternyata betul, pengaruh dari energi astral yang ada di perutnya ternyata membuat sisi tertentu itu bergeser di perutnya secara fisikal. Akhirnya saya tekan, tak kembalikan ke awalnya, ke posisinya. Selesai. Kalau saya buang astralnya saja tapi tidak lihat posisi perutnya, maka tetap sakit nanti. Karena kan biasa sakit. Takutnya sampai ada yang disposisi gara-gara makhluk astral tadi. Apa energi astral tadi? Nanti makhluk dikira jin di dalamnya. Nah, pokoknya ya seperti itulah sebabnya astral, masalah goib lah, energi lah. Akhirnya saya posisikan dengan benar. Ya sudah selesai, dah sembuh. Ya sembuh. Sama kayak dulu sembuh. Entah nanti suatu saat berbulan-bulan sakit lagi, Allah alam bisawab, namanya orang memangnya mau sehat terus. Justru kalau sakit itu adalah ujian. Dan kalau sabar adalah menjadi penghapus dosanya juga. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku ya. Ini kasus asam lambung yang bisa dipicu juga dari sisi astral, yang bisa disebabkan sisi klinik atau dari sisi non medis ya, bahasa gampangnya itu non medis. Jadi asam lambung itu tidak hanya disebabkan oleh makanan atau fisik atau psikis, tapi juga bisa disebabkan oleh klinik, mistik, magic, atau astral, atau kasarnya sihir. Oke sahabat-sahabatku, demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti saya akan buat konten pasien-pasien setelah tadi ya, juga menarik sama masalah asam lambung. Demikian, kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang jenisnya sama kayak ini, semoga ini menjadi pelajaran atau hikmah sehingga bisa meringankan penyakit Anda semua. Bahkan cukup dengan mendengarkan ini, semoga Allah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sehat semoga menjadi wawasan sehingga bisa menghindari dari penyakit seperti ini. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Salah kurangnya mohon maaf dan tegur sapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar. Ke sana, ke sana. Nah, ya. Bismillah. Nah, ini. Ini sampai berubah posisinya. Ini mulai kapan? Kayak saya ini pusing terasa pusing, awalku berbeda-beda ini kayak tapi saya beri sewakit ini kayak langsung ini sewakit Perutnya ini ya, baru kemarin. Ini anunya berubah lagi posisinya. Nafas, nafas dari hidung. Tekan di sini. Tekan, tahan di perut, tahan. Salah ini. Sedot dari hidung, tekan di perut. Nah, tekan, tahan. Keluarkan di mulut. Nah, terus. Alam, senos. Oke. Relax. Lemas, relax, oke.
sini semua sudah. Ini dulu di sini nih yang benjol ini, yang nggak bengkak itu. Sini sudah posisinya. Yang benjol sini dulu, nggak ada, sudah normal ini. Ya karena ada yang aneh-aneh. Nah, Bismillah. Mas, mas. Oke. Iya. Tarik nafas dari hidung. Oke, bayangkan ketekan ke perut, tahan di perut. Oke, tahan di perut. Tahan terus, sehat, sehat, tahan terus, sehat, 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 terus. Pelan. Nah, lemas. Kalau lemas. Ah, lemas. Kayak kembung ya sini juga sih. Iya, ini kok umum ini. Iya sakit, terasa sakit kayak perih-perih. Yang mungkin karena tarik. Ini ya, bagus ini kok umum. Bismillah. Lemas. Hah? Iya, lemas. Lemas. Kalau Yus di tangan bagi seorang yang cerita gitu. Iya, ini kok umum. Takutnya kayak usus buntu apa sih? Enggak. Tak pikirin. Akibat ini Pak, akibat non medis kronik. Ini ada energi nggak beres ya. Kunyitnya diminum, kunyit. Iya, masih tuh.